Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan perhitungan link budget satelit Telkom 3S yang dibuat oleh Ziko Kelvin Fahrezi, NRP 90, saya Revaldo Ahmad, NRP 83, dan Fauzi Eka, NRP 106. Satelit Telkom 3S. Satelit Telkom 3S adalah satelit komunikasi geostasioner milik Telkom Indonesia yang berfungsi untuk melayani siaran televisi, layanan komunikasi seluler, dan broadband internet di Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Satelit ini diluncurkan pada 15 Februari 2017 dan merupakan pengganti satelit Telkom 3 yang gagal mencapai orbit. Fungsi dan manfaat: melayani siaran TV, menyediakan siaran televisi berkualitas tinggi termasuk siaran HD, layanan komunikasi seluler, memperkuat jaringan seluler di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil. Broadband internet, memperluas akses internet broadband ke daerah yang belum terjangkau. Pengurangan kesenjangan digital, membantu mengurangi kesenjangan digital di Indonesia, terutama di daerah 3T terdepan, terluar, terpencil. Mendukung kemajuan ekonomi digital, memperkuat infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung kemajuan ekonomi digital nasional. Spesifikasi: jenis satelit komunikasi geostasioner, masa operasi 15 tahun, transponder 24 transponder C-band, 8 transponder extended C-band, dan 10 transponder Ku-band. Wilayah jangkauan: seluruh Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Pengembang Thales Alenia Space. Berikutnya adalah peluncuran. Peluncuran dilakukan oleh Arianespace menggunakan roket Ariane 5 ECA-PA235 dari Kourou, Guyana, Prancis. Satelit diluncurkan pada 15 Februari 2017 dan mulai beroperasi pada 17 April 2017. Link budget. Perhitungan link budget merupakan perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level daya yang dikirimkan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan gain dan loss dari antena pemancar atau TX ke antena penerima atau RX. Tujuan utama dari analisis link budget adalah untuk memastikan bahwa sinyal yang diterima memiliki kekuatan yang cukup untuk dikodekan dan diproses dengan baik oleh penerima. Ini sangat penting dalam desain sistem komunikasi, terutama sistem satelit dan nirkabel, di mana jarak tempuh sinyal bisa sangat jauh dan berbagai faktor dapat melemahkan sinyal. Berikutnya adalah parameter link budget. Yang pertama ada ERP atau Effective Isotropic Radiated Power, merupakan daya maksimum. Yang kedua adalah gelombang sinyal mikro pada antena pemancar atau TX. Yang ketiga, GRT merupakan antara penguatan penerima antena dengan noise temperatur sistem penerimaan yang menunjukkan kualitas suatu sistem penerimaan sinyal. Yang keempat ada FSL atau Free Space Loss, merupakan redaman yang muncul akibat perambatan sinyal dari pemancar ke penerima melalui ruang hampa pada komunikasi satelit. Yang kelima ada rain attenuation atau redaman hujan yang dipengaruhi oleh frekuensi yang digunakan, curah hujan, dan jarak lintasan propagasi yang melalui hujan. Yang keenam ada SFD atau Saturated Flux Density, merupakan rapat daya maksimum yang diterima oleh antena satelit dari stasiun bumi yang menghasilkan nilai EIRP saturasi dari sistem satelit. Yang ketujuh ada PFD atau Power Flux Density, menunjukkan bahwa besar daya yang dipancarkan suatu dari terminal bumi yang dapat diterima satelit. Yang kedelapan ada PAD atau Programmable Attenuation Device, yaitu merupakan redaman transponder yang ditambahkan pada rapat daya densitas PFD yang diterima satelit. Yang kesembilan ada IBO dan OBO, yaitu Input Back Off dan Output Back Off, menunjukkan penempatan titik kerja di bawah saturasi yang masih berada pada keliniaran daerah kerja dari penguat transponder satelit. Yang ke-10 ada CRN atau Carrier to Noise, merupakan perbandingan antara daya sinyal pembawa dengan daerah derau yang diterima. Yang ke-11 ada gain,
yaitu merupakan penguatan daya pada antena, baik pemancar atau TX maupun penerima atau RX. Baik, sekian presentasi dari PPT. Yang berikutnya yaitu ada presentasi dari tampilan GUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Calvin Farisi. Saya dari kelas TU 4D NRP 090. Nah, di sini saya akan menjelaskan parameter dari sistem navigasi perhitungan link budget satelit Telkom 3S. Yang pertama ada kelompok saya Rivaldo Ahmad Bayaki, saya sendiri Ziko Calvin Farisi NRP 90 dan Fauzi Eka S NRP 106. Di sini ada tabel parameter satelit Telkom 3S. Jadi yang pertama ada orbit satelit. Satelit ini berada di posisi 118. Frekuensi range ada C-band. Frekuensinya 5925 hingga 6425 MHz untuk uplink. Untuk downlinknya 3400 hingga 4200 MHz. Lalu 2225 MHz untuk LO. Ya, lalu ada KU band, frekuensi KU band ada 14.000 hingga 14.500 MHz untuk uplink dan 11.700 hingga 12.200 MHz untuk downlink. 1.750 MHz untuk LO. Lalu di sini ada IRP bernilai 42 dBW, AIBO atau OBO single carrier application 3/1,5 dB. Untuk GRT-nya 6 dB per K, SFD-nya 104 dBW per M. Untuk polarization untuk satelit ini ada horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada parameter hub station Bogor C-band. Untuk latitude-nya 6,54324 S, longitude-nya 106,7720 E. Nah, di sini ada diameter antenanya 10 meter, frekuensi uplink-nya 5965 MHz, untuk HPA-nya 3 watt. Redaman salurannya 0,3 dB, redaman antenanya 1,5 di sini. Lalu ada parameter remote site Tiakur C-band. Nah, di sini tertera latitude-nya ini 8,146334 S, longitude-nya 127,7922 E, dan diameter antenanya 1 meter. Nah, untuk redaman salurannya 0,3 dB, redaman antena 1,5 dB. Nah, ini lalu ada parameter hub station Bogor KU band. Ini bisa tertera di sini. Latitude-nya 6,54324. Longitude-nya ini dan diameter antena 10 meter, frekuensi uplink-nya 14.348,65 MHz. Untuk HPA-nya 3 watt, antena aparatur efisiensi 60%. Redaman salurannya 0,3 dB, redaman antena 1,5 dB. Untuk FEC atau modulasi 3/4 dan 8 PSK. Ini ada parameter remote set Tiakur KU band. Untuk latitude-nya ini 8,146334 S dan longitude-nya 127,7922 E. Diameter antenanya 1 meter, frekuensi downlink-nya 14.348,26 MHz dan antena aparatur efisiensinya 60%. Redaman saluran 0,3 dB, redaman antena 1,5 dB. Nah, itu lalu kita beranjak ke program MATLAB-nya. Saya Ziko Calvin Farisi dari kelas TU 4D NRP 90 akan menjelaskan dari program MATLAB ini. Lalu yang pertama ada IRP. Ini merupakan
parameter dari UI-nya ERP sama dengan STR2 double get handles ERP1 string. Ini untuk menginput parameternya. Ibu sama dengan STR double get handles ibu1 string. Dan ini transponder STR2 double get handles transponder 1 string. D ini merupakan parameter tambahan, yaitu D up sama dengan 7, U sama dengan 0,6, noise sama dengan 1,38. Untuk P sama dengan 3,14, SFD sama dengan min 105, kilometer sama dengan jarak kali 1000, L sama dengan redaman hujan up plus 0,2. Ini untuk uplinknya, hasil jumlah gelombang pembawa up sama dengan 10 kali log 10 kali transponder. Ini merupakan rumus dari untuk uplinknya. Lalu ada hasil ibu up sama dengan min ibu min hasil jumlah gelombang pembawa up. FD sama dengan SFD plus hasil ibu up. Lalu ada hasil ERP setiap gelombang pembawa up. Lalu ada hasil gain uplink 20 kali 4 plus 20 kali log 10 D up plus 20 kali log 10 frag up per 1000 ditambah 10 kali log 10 kali U. Untuk hasil FSL up nya 32,44 plus 20 dikali log 10 kali jarak plus 20 kali log 10 kali frekuensi up-nya. Nah, ini untuk set handles ini untuk menampilkan pada GUI-nya, untuk nilai GUI-nya. Lalu di sini ada downlink-nya, yaitu untuk parameter tambahannya ada TS sama dengan 70, K sama dengan 228,6. Ini merupakan parameter dari untuk GUI-nya, ERP DL-nya, STR double get handles ERP ini ada obo gelombangnya, ada antena DL-nya. Lalu di sini ada rumus untuk frekuensi downlink-nya. Lalu ada hasil obo DL sama dengan min obo gelombang min hasil jumlah gelombang pembawa up. Untuk hasil ERP per gelombang downlink-nya, ERP downlink plus hasil obo downlink. Lalu ada hasil gain DL 20,4 plus 20 kali log 10 kali antena downlink plus 20 kali log 10 kali frekuensi down per 1000 plus 10 kali log 10 kali U. Ada FSL downlinknya 32,44 plus 20 kali log 10 jarak bumi dikali jarak bumi plus 20 dikali log 10 frekuensi down. Untuk CN downlinknya hasil ERP per gelombang DL min FSL DL plus GT penerima min redaman hujan DL plus 0,2 plus K. Untuk set handles ini untuk menampilkan nilai pada GUI-nya. Ini pada tampilan GUI-nya, parameter satelit Telkom 3S, yaitu yang pertama ada posisi. Satelit Telkom 3S ini berada di posisi 118 derajat. Lalu ada efektif isotropic radiated power atau ERP-nya bernilai 42, SFD atau saturation flux density-nya 104, GRT gain to noise temperature ratio-nya 6, IBU input back off-nya 3, UBU output back off-nya 1,5, frekuensi uplink station Bogor C-band-nya 5925 MHz. Untuk frekuensi downlink station Bogor C-band-nya 3400 MHz. Satelit Telkom 3S ini jarak dari buminya bernilai 35.786 km. Jumlah transpondernya 42, FEC-nya 3/4, diameter antena uplinknya
10, diameter antena downlinknya 1, redaman hujan uplink si band 0,5, redaman hujan downlink si bandnya 0,1. Lalu kita klik output run. Nah, ini nilainya muncul, itu pada uplink dan downlink. Itu pertama ada uplink. Uplink ini ada IRP per gelombang uplinknya bernilai 37,8317. Jumlah gelombang pembawa upnya 16,2325. Ibu gelombang pembawanya min 19,23, gain uplinknya 50,53, FSL uplink 198,96, C or N uplink 60,76. Lalu di sini ada downlink, ERP downlinknya 42. Ini sama seperti ERP pada parameter 42. Lalu ada ERP per gelombang downlink 24,26, GORT downlink 10,36, OBO gelombang pembawa down min 17,73, gain downlink 28,81 dB, FSL downlink 194,14 dB. Untuk C or N downlinknya 68,78. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan dari parameter di sini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.